Oke, sebelum saya mulai memaparkan materi getaran dan gelombang dalam bentuk media pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Gede Eka Juni Purwasila. Saya mengajar di SMPK 1 Harapan, Mapel IPA. Oke, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran, yaitu dengan materi getaran dan gelombang. Sebelum Pak mulai pembelajaran, langkah peserta didik dapat mengetahui tujuan dari pembelajaran kita tentang materi getaran dan gelombang. Yang pertama di sini Pak harapkan sekali peserta didik dapat menjelaskan pengertian getaran. Apa sih yang dimaksud dengan getaran? Nah, yang kedua, peserta didik dapat menganalisa peristiwa getaran pada benda. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung frekuensi dan periode pada getaran dan gelombang. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gelombang. Yang kelima, peserta didik dapat membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang keenam, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat, dan periode gelombang. Yang terakhir atau yang nomor 7, peserta didik dapat menghitung panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Pak Pagi, untuk hari ini kita akan bahas tentang getaran saja. Merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Nah, getaran bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan salah satu contohnya seperti gambar di bawah ini. Yang pertama ini adalah gedung atau rumah yang bertingkat. Yang di sebelah kiri ini yaitu terjadinya misalnya getaran. Nah, di sini bangunannya bergoyang dari kiri ke kanan melalui titik setimbang, kembali keseimbangan. Nah, yang kedua, gambaran kedua, bangunan ini berdiri kokoh, tidak terjadi guncangan karena dia memiliki konstruksi yang lebih kuat dibandingkan dengan bangunan yang di sebelah kiri. Yang kedua contohnya adalah gitar. Kenapa gitar bisa mengeluarkan suara? Karena gitar senarnya bergerak atau bergetar. Nah, yang berikutnya contohnya yaitu jam dinding. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat jam ini, yang ini bandulnya ini kalau gerak berkiri ke kiri ke kanan, dia melalui sumber energi yaitu salah satunya itu batu baterai, sehingga ini akan bergerak bandulnya dari kiri ke kanan. Nah, berikutnya besaran dalam suatu getaran. Dalam getaran ada beberapa besaran yang bisa diamati dan dihitung, antara lain yang pertama yaitu frekuensi. Nah, di mana frekuensinya adalah banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. Yang berikutnya periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Itu dalam satuannya detik. Yang berikutnya titik setimbang adalah posisi di mana benda tidak bergetar. Yang berikutnya simpangan adalah jarak
yang ditempuh benda bergetar dan dihitung dari titik kesetimbangan. Itu disebut dengan simpangan. Nah, itu jarak yang ditempuh benda bergetar dan dihitung dari titik kesetimbangan. Yang berikutnya kita akan mengenal yang namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum yang ditempuh benda pada saat bergetar. Berikutnya, besaran dalam satu getaran, adapun rumusnya yang kita kenal untuk mengerjakan beberapa latihan soal nantinya. Nah, yang pertama yaitu F sama dengan N per T. Itu disebut dengan frekuensi. Ya. T sama dengan periode T kecil per N. Yang berikutnya, atau kita hubungan antara frekuensi dan periode, kita bisa buatkan rumus F sama dengan 1/T. Nah, di mana kita dapat definisikan di mana F yaitu frekuensi dengan satuan aset, T sama dengan periode dalam satuan second, N yaitu jumlah getaran, T adalah waktu dalam satuan detik. Misalnya, kita ambil contoh. Benda ini kita akan lepas dari titik C. Misalnya dari titik C. Satu getaran. Sama dengan kalau kita melepas dia dari titik C, berarti titik C, berarti dia akan melalui titik A, nah, dia akan melalui titik B, dia akan melalui titik A lagi, titik A, dan dia akan kembali ke titik J. Nah, dia akan melalui 4 langkah, atau dia dimulai dari titik C, nah, ke titik A, itu langkah, terus ke titik B, itu 2 langkah, ke titik B, ke titik A lagi, 3 langkah, dan terakhir ke titik C. Nah, itu disebut dengan satu getaran. Dia akan melalui 4 langkah. Nah, misalnya sekarang kalau kita lepas dia dari titik A, misalnya titik A ke titik C, ke titik A lagi, itu berapa getaran sih? Sekarang kita cek. Sekarang kita cek. Nah, kita mulainya dari titik A. Lepas dari bandul itu dari titik A. Nah, terus dia akan ke titik C. Nah, baru 1 langkah dan kembali lagi ke titik A. Berarti dia berapa langkah? 2 langkah. Berarti 2 dibagi 4. Nah, karena dalam satu getaran kan itu harus ada 4 langkah. Nah, berarti sama dengan 1
tengah getaran. Nah, kalau kita lepas mulai dari titik C, dari titik misalnya kita akan melepas bandul dari titik B ke titik sampai ke titik A. Berapa getaran? Berapa langkah? Nah, itu sana. Nah, itu dia dari satu langkah. 1 dibagi 4. Dari titik B ke titik A itu adalah 1/4 getaran. Disebut dengan. Nah, sekarang pada pegas sama langkahnya. Nah, misalnya kalau kita misalnya dari kita lepas bandul itu dari titik Q. Nah, dia akan melalui titik P, terus lagi ke R, terus dia akan ke P lagi, dan kembali ke Q. Nah, ini disebut dengan satu getaran. Nah, itu kalau kita mulai dari Q, tapi ke P, kembali ke R, ke RTR, habis ke P lagi, habis itu ke Q. Nah, disebut dengan satu getaran. Nah, terus bagaimana cara menggunakan rumus yang tadi untuk mencari frekuensi, untuk mencari periode, untuk mencari amplitudo, untuk mencari simpangan? Nah, kita akan coba berikan beberapa contoh soal. Yang pertama mungkin bisa dilihat di media pembelajarannya, yaitu yang pertama, perhatikan gambar di samping ini. Inilah salah satu contoh bandul. Sebuah benda diikat tali panjang berayun harmonis hingga membentuk suatu getaran. Nah, lintas A ke B ditempuh dalam waktu 1 detik. Dan jarak dari titik ke C adalah 10 cm. Nah, pertanyaannya, yang A, yang mana sih titik setimbang? Nah, yang B, letak titik-titik saat benda berada pada simpangan terjauh. Yang C, besarnya amplitudo getaran. Yang D, nilai periode getaran. Yang E, nilai frekuensi getaran. Yang F, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 menit. Yang G, jumlah getaran yang terjadi saat benda bergerak sepanjang lintasan. Oke, kita akan jawab satu persatu. Yang pertama, letak titik setimbang. Oke, yang pertama, letak titik setimbang. Mana sih yang dimaksud dengan letak titik setimbang? Nah, tadi kan kita sudah jelaskan di mana titik setimbang, yaitu kalau bendanya tidak bergerak. Nah, berarti dia berada seimbang, diam. Berarti dia akan berada di titik B. Nah, ini disebut dengan titik setimbang. Berarti jawabnya di sini B ya. Nah, yang nomor 2,
letak titik-titik saat benda berada simpangan terjauh. Nah, mana sih simpangan terjauh? Nah, tadi kita sudah jelaskan di mana. Kalau kembali lagi, nah, simpanganlah jarak yang tempuh benda bergetar dan dihitung dari titik setimbang. Nah, berarti kalau kita lihat lagi ke sini, kembali ke soalnya, berarti letak titik-titik saat benda berada pada titik setimbang terjauh, yaitu dari titik A ke B atau dari C ke D. Nah, itulah titik kesetimbangan. Kalau kita buatkan di sini ya, dari titik A ke B atau dari titik C ke titik B. Nah, sekarang besaran amplitudo getaran. Besaran itu ada angkanya, yaitu amplitudo adalah titik persimpangan yang paling jauh. Nah, di sini kalau kita lihat dia berada di persimpangan karena jarak dari titik A ke titik C yaitu 10 cm, berarti dari titik A ke B tinggal bagi aja, 10 bagi 2 sama dengan 5. Di sini juga nanti di besarnya amplitudo yaitu 5 cm. Jadi 5 cm. Nilai periode getaran. Nah, berapa getarannya? Nah, tadi sudah jelaskan di mana getaran sama dengan nilai getaran berarti sama dengan T kecil dibagi N. Nah, sekarang kita lihat dari soalnya. Dari lintasan A ke B ditempuh pada benda dalam waktu 1 detik. Berarti waktu yang diperlukan 1 detik. 1 detik itu berapa getaran? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat dari titik A ke titik B. Berarti dia melakukan 1 titik A ke B, 1 langkah, berarti dia 1/4 getaran. Berarti waktu yang diperlukan berapa? Jadi waktu yang diperlukan adalah 1 detik. Berarti 1 dibagi 1/4 atau sama dengan berapa? Sama dengan 4 sekon. Ya, 4 detik. Nah, itu untuk mencari periode. Yang berikutnya nilai frekuensi. Nah, apa yang disebut dengan frekuensi? Nah, kita lagi kembali, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, berarti banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik, mungkin dibuatkan rumus F sama dengan N per T. Nah, di sini tadi A ke B yaitu ditempuh waktunya 1 detik, berarti dia berapa getaran? Berarti tadi dia 1/4 getaran. Nah, dibagi waktunya 1, berarti frekuensinya 1/4 Hz. Ya, di sini hasilnya tadi sudah kita cari 4 sekon.
frekuensinya seperempat Hz. Nah, ini latihan soal dulu. Nah, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 menit. Berarti kita gunakan di sini datanya sudah yang temu adalah frekuensi. Berarti kita dapat gunakan rumusnya di mana F sama dengan yaitu N per T, karena yang kita cari di sini adalah getaran, berarti di mana N sama dengan frekuensi dikalikan waktu. Nah, di sini kita sudah ketemu frekuensinya itu seperempat, berarti waktunya di mana 1 menit sama dengan 60 detik. Di seperempat kali 60, nah tinggal dibagi aja, di 60 dibagi 4, jadi sama dengan 15 getaran. Yang berikutnya nomor F. Jumlah getaran yang terjadi saat benda bergerak sepanjang lintasan. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih jumlah getaran kalau lintasannya jalur lintasannya diketahui. Oke, kita ambil contoh lagi, kita lihat soalnya. Oke. Kita akan lihat dari titik A ke B. Nah, dilihat dari titik A ke B, berarti dari titik A ke B, berarti dia seperempat getaran. Dari berikutnya dari A, ini dari titik A ke B, terus ke C, terus ke B, terus ke A lagi. Nah, itu berarti 4 langkah tuh, 4 langkah, 4 berarti 1 getaran. Nah, yang berikutnya dari titik A, terus ke B, ke C, ke B lagi, ke A lagi, kembali lagi ke B. Jadi itu sama dengan 5 angka, T sama dengan 1/4 getaran. Nah, udah adik-adik, ini salah satu contoh penggunaan rumus-rumus untuk gelombang. Nah, untuk memperdalam materi, Pak akan berikan beberapa contoh lagi. Dan contoh yang kedua, oke, sebuah bandul melakukan 60 getaran dalam waktu 30 detik. Berapakah frekuensi dan periode getaran itu? Oke. Kita lihat di sini data yang diketahui 60 getaran berarti N. Ya. Di 60 getaran. Terus waktu yang diperlukan T sama dengan 30 detik. Ya. 30 detik. Ini 60 getaran. Nah, oke. Yang ditanya di sini adalah yang pertama frekuensi, yang kedua periode. Nah, mudah sekali kalau kita lihat lagi rumusnya, di mana rumus frekuensi F sama dengan jumlah gelombang atau jumlah getaran dibagi dengan waktu. Nah, sama dengan getarannya 60
waktunya yaitu 30. Nah, saya coret, berarti 6 bagi 3 di 2 set. Sangat mudah sekali. Terus yang berikutnya periode. Nah, periode di mana rumusnya waktu dibandingkan dengan getaran T per N. Nah, sama dengan waktunya berapa? 30. Nah, dibagi dengan jumlah getaran 60. Right, sama dengan setengah sekon. Nah, yang berikutnya sebuah pengaris plastik melakukan 300 getaran dalam waktu 6 menit. Berapakah frekuensi dan getarannya? Nah, hampir sama. Cuma yang di sini waktunya yang masih dalam hitungan menit. Nah, mau tidak mau kita harus rubah menjadi detik. Nah, ya. Oke, ini 300 getaran, berarti ini N-nya, ininya T-nya. Nah, ini T-nya. Nah, 2 menit berarti 2 dikali 60 sama dengan 120. D yang ditanya di sini adalah frekuensi. Yang kedua yaitu getaran. Periode, sorry. Nah, yang memang tadi dah rumusnya frekuensi sama dengan N per T atau sama dengan 300 dibagi 120 sama dengan apa kira-kira? Coret dulu nolnya. Coret dulu nolnya. 1 berarti 30 kali 12 yaitu 2,5. Nah, untuk mencari periode T besar, kalian bisa gunakan rumus yang ada lagi satu hubungan frekuensi dengan periode yaitu super F. Nah, di mana di sini 1 dibagi 2,5 sekon. Nah, itu sangat mudah sekali. Nah, kita biasa mulainya dari yang termudah dulu. Nanti kalau sudah istilahnya kayak mesin mobil semakin panas, larinya akan semakin kencang mobil itu. Nah, kita akan coba lagi soal berikutnya, yaitu berempat. Frekuensi suatu getaran adalah 10 Hz. Tentukan A. Periode getaran. B. Banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 menit. Nah, dari soal ini apa sih yang kita akan yang kita lakukan, baca dulu soalnya baik-baik, dihayati apa yang diketahui dari soal ini. Ini di sini ada 10 Hz, yaitu frekuensi. Berarti yang diketahui dari soal itu adalah F. Jadi F sama dengan 10 Hz. Nah, yang tanya adalah T. Oh, sangat mudah sekali. Di mana T sama dengan ada rumusnya, hubungannya frekuensi super F yaitu 1 dibagi 10. Nah, atau kita buat 0,1 sekon. Nah, berapa banyaknya getaran jadi dalam 2 menit? Nah, di sini tanyalah N-nya. N-nya berapa? Di sini kita lihat ada yang sudah ketemu nilai frekuensi, kita juga ada ketemu nilai periode. Boleh kita gunakan rumusnya F sama dengan N per T. Nah, untuk mencari N, berarti N sama dengan frekuensi dikalikan waktu. Nah, dirubah dulu ini dalam detik, dimana sama dengan 2 dikali 1 bit per detik 60 berarti 120. Berarti frekuensinya 0,1 dikali 120 sama dengan berapa? 12 getaran. Oke, sangat mudah sekali.
Untuk memperdalam materi terutama di getaran, Pak akan melakukan tugas praktikum secara virtual. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian buka dulu browsernya, kita download dulu LKPD-nya. Silakan di-download di https://purwasila.com. Nah, setelah itu silakan kalian ambil filenya di-download, klik downloadnya, terus silakan di-download praktikum Bandul Ayunan Sederhana. Silakan diklik, nanti filenya tersimpan ke laptop, HP maupun PC kalian. Habis itu dibuka filenya, nah nanti akan seperti ini. Nah, ini dia setelah Pak download. Nah, ini dia, silakan nanti di lembar ini kalian buat nama kalian, nomor absen, kelas. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, kita akan menghitung frekuensi dan periode pada ayunan sederhana pada bandul. Yang kedua, di sini kita akan menganalisa apa sih yang mempengaruhi besar kecilnya suatu frekuensi dan periode. Kalau dilihat dari 3 aspek tadi, yaitu panjang tali, berat benda, dan besarnya sudut amplitudenya. Nah, itu di sini sudah ada lengkap untuk langkah-langkahnya, alat dan bahan sudah, skema eksperimen sudah buatkan langkah-langkah kerjanya, terus data pengamatan, terus analisa data, nah terus pertanyaan nanti. Nah, setelah ini, setelah kalian mendownload LKPD, nanti buka lagi browsernya, yaitu kalian klik dulu nanti di cari dulu Google. Setelah itu kalian klik di pencarian, cari PHIT. Oke, sudah ketemu, ini dia. Nah, setelah itu kalian scroll paling bawah, dia ada di cari terus. Nah, ini dia pendulum lab. Nah, masih loading. Nah, setelah itu silakan diklik, klik 2 kali atau sekali. Nah, praktikum virtual ini bisa kalian download atau diunduh. Nanti setelah kalian unduh, nanti akan anak-anak akan bekerja secara offline. Nah, tapi kalau kalian mau kerja secara online, tinggal diklik ini aja. Nah, setelah itu klik intro. Nah, silakan seperti ini. Ini dia tampilannya. Ya, nah di sini Pak jelaskan sedikit aja. Yang pertama sebenarnya rumput rule untuk garis, rule-nya, untuk penggarisnya. Habis itu stopwatch, habis itu di sini aja leg 1, mesh 1. Leg itu adalah panjang tali, berapa nanti lihat di EKPD-nya berapa yang data yang diketahui. Habis itu mesh 1, ini adalah masanya. Masa atau berat masa benda. Ya, nanti berapa datanya, nanti setelah itu dihitung. Habis ini stopwatch-nya, nanti dibaca yang di sini. Nah, caranya yang pertama Pak jelaskan sekali aja. Nah, silakan ini bandulnya diukur dulu berapa, misalnya 0,7 meter, beratnya misalnya geser ke kiri 1 kilo. Nah, silakan minta sudutnya berapa, sudutnya misalnya 20. Oke, stop dulu, kembalikan stop kembali. Nah, ini misalnya 30, jadi klik dari stopwatch-nya ini. Nah, misalnya diminta di soalnya misalnya 10 putaran. Nah, nanti dia klik ini, startnya hitung di sini, yang 1 putaran lah. Gerak pertama di sini sampai di sini lagi setelah 1 putaran. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Nah, setelah itu silakan data ini kalian masukkan dalam KPD kalian, ya. Nah, terus di sini, nah, terus kalian ulangi sampai 3 kali. Nah, setelah itu kalian ukur juga sekarang sudutnya sekian, beratnya sekian, ini yang dirubah-rubah panjang talinya. Nah, ini bendanya yang dirubah-rubah. Nah, setelah datanya kumpul, silakan ulangi langkahnya seperti tadi. Nah, kalau sudah kalian mengisikan ini, tolong nanti sesuai praktikum, hasil praktikum kalian kirim melalui Google Form, nanti akan Bapak berikan Google Form, nanti Bapak share ke WA ya, grup, ya, silakan. Nah, sekian materi yang Bapak sampaikan, nanti kalian kerjakan, semoga berhasil, dan Pak janganlah kalian pantang menyerah mengerjakan soal ini, dan ulangi terus, dan jangan lupa juga kalian dalam mengerjakan jangan sampai tidak teliti masalah data. Ya, keakuratan data kalian juga akan mempengaruhi pada kalian membuat analisa data. Nah, sekian dari Bapak, ucapkan terima kasih telah menyimak video pembelajaran.